Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Oke, ngobrol-ngobrol soal laptop 2-in-1. Sekarang lagi zaman banget pakai laptop 2-in-1. Kenapa? Karena orang banyak yang nge-zoom, banyak yang rapat virtual, dan mau nggak mau kadang-kadang kita butuh yang namanya stylus gitu. Stylus untuk karena kan kita nggak bisa bawa-bawa papan tulis, nggak enak kali ya bawa-bawa papan tulis di sini pakai video. Ya biasanya akhirnya kita karena kan jauh tuh ya, bakal kelihatan kesorotnya jauh, makanya akhirnya orang-orang lebih milih pakai laptop 2-in-1 karena di situ kita bisa ngezoom, bisa rapat sambil pakai whiteboard. Jadi kalau kita harus coret-coret, harus rapat, harus berbagi brainstorming, berbagi konsep, itu bakal lebih mudah dengan laptop 2-in-1. Atau kalau kita pakai tablet yang pakai stylus, jadi enak aja untuk coret-coret, untuk bikin konsep sama-sama. Nah, ngomong-ngomong laptop 2-in-1 ini ya, sayangnya laptop 2-in-1 sekarang ini ya mirip banget sama HP kalau menurut saya. Dimana hampir semua partnya itu ya udah fix gitu aja, nggak bisa di-upgrade. Paling kalau bisa di-upgrade mungkin cuma SSD-nya aja yang bisa diganti gitu ya. Jadi misal SSD-nya 512, kamu bisa ganti pakai yang 1 tera, slotnya itu aja. Tapi soal RAM-nya, biasanya RAM-nya itu ya udah gitu aja. Udah fix dapatnya berapa, ketika kamu beli dapat 8 GB ya udah adanya 8 GB. Kalau kamu cukup beruntung punya budget untuk beli yang 16 GB ya agak mendingan, karena 16 GB itu menurut saya masih agak panjang. Tapi kalau 8 GB ya masih cukup lah, tapi mungkin nggak terlalu lama dibandingin kalau kamu dapat yang 16 GB. Yang susah itu kalau kamu dapat pakai laptop 2-in-1 dapatnya 4 GB, ya umurnya nggak akan lama, karena makin kesini kan software makin bertambah ya kebutuhannya. Kayak dulu kita pakai Photoshop CS6 cuma 4 GB cukup banget, 2 GB cukup banget RAM-nya. Masuk ke CC 2018 minimal 8 GB. Kalau pakai 4 GB nggak bisa dijalanin. Filter mungkin kita bisa akalin, agak di regeditnya kita ganti registrinya. Cuma ya untuk filter-filter yang tertentu yang memang butuh RAM besar, ya RAM-nya nggak bisa dibohongin. Kita nggak bisa bohongin juga pakai virtual memory dan lain-lain. Jadi ya RAM 4 GB ya sudah, itu benar-benar kayak HP yang umurnya nggak lama. Nah, tapi laptop 2-in-1 yang ada di depan saya ini nggak kayak gitu. Walaupun dia 2-in-1, form factornya 2-in-1, beratnya sama kebanyakan laptop 2-in-1 yang lain, dimensinya sama-sama aja, tapi dia punya RAM yang bisa upgradable. Oke, langsung aja. Ini adalah HP Pavilion X360. Ini istimewa banget menurut saya, karena selain ya tadi form factornya cakep. Form factornya cakep, sama kayak Pavilion kebanyakan. Beratnya ya standar lah, agak beratnya sama kayak laptop 2-in-1 sekarang yang di kisarannya 1,5 kiloan. Dan yang paling penting dia bisa di-upgrade. Jadi bawaannya yang saya pegang ini adalah seri yang pakai i3. Nah, i3 harganya 11 juta dan RAM-nya bawaannya 8 GB. 8 GB-nya ini unit yang saya pakai udah saya upgrade jadi 16 GB. Itu dual channel ya. Jadi dia ada 2 slot. Jadi kita pasang 88 16 GB. Dan itu tentu aja dengan 16 GB ya paling nambahnya nggak banyak. Dan waktu pakainya tentu bakal lebih panjang dibandingin dengan 8 GB ya. Kita ngomongin form factornya dulu deh sebelum kita ngomongin yang lain. Untuk secara form factor dia sama banget sama HP Pavilion yang lain. Ya sama aja, paling yang bikin dia beda ada di engsel-nya, yang dimana memang engsel-nya ini didesain untuk bisa 360 derajat. Makanya namanya X360. Jadi dia bisa dilipat sampai gini, kamu bisa pakai untuk mode tent, atau kamu bisa pakai tablet biasa dan kamu dapat stylusnya. Tapi di lain itu ya selain itu sama aja. Keyboardnya sama persis, model penempatannya, untuk touchpadnya juga sama aja. Di sini juga masih sama-sama aja desainnya, ada Bang & Olufsen, terusnya di bagian belakangnya ada tulisan Pavilion. Ya sama persis, jadi nggak ada yang beda. Ini benar-benar tunjukin kalau dia Pavilion. Cuma bedanya sama Pavilion yang berapa kali saya review adalah dia masih pakai plastik ya. Jadi ini bukan metal. Pavilion terakhir yang saya pegang itu yang pakai Ryzen 5600U dan itu sudah metal. Yang ini belum, kerasa lah bukan metal.
Tapi ya sama, cakepnya sama, warna goldnya juga oke. Untuk kelengkapan portnya, saya sebutin dulu. Di sisi kanannya, dia ada micro SD card reader, terusnya ada dua USB Type C, USB 3, 3.0, dan ada satu jack untuk DC, untuk power. Jadi untuk chargingnya dari sini, dan di sisi kirinya dia ada HDMI satu buah dan satu buah USB Type C, ada satu buah jack untuk audio, minimalis banget. Dan di antara jack untuk audio sama si Type C ini ada lubang untuk pembuangan udara panas. So ini secara port ya nggak terlalu banyak ya, masuk yang minimalis, tapi ya cukup karena memang segmentasinya biasanya yang pakai 2-in-1 ini untuk mobile, untuk jalan, untuk gitu aja ya, dan nggak butuh yang bawa peripheral yang berjibun ya. Oh, bawa USB sebelah sini, USB sebelah sini, oh hard disk sebelah sini, enggak. Biasanya mereka yang enak-enak aja, yang santai-santai aja, dibawa jalan, bisa dipakai di mana aja. Untuk layarnya ini layarnya udah IPS 14 inch yang menurut saya oke juga, layarnya jernih. Spesifikasinya ini yang menurut saya menarik. Dengan harga segini dia masih dapat i3. Jadi harga 11 juta dia dapatnya i3, tapi jangan salah dulu. Ya, ini yang agak menarik menurut saya. i3 yang ada di dalam laptop ini adalah i3 Gen 11 1125G4. Jadi serinya yang terbaru ya, 1125G4. Dan ini jadi menarik menurut saya karena akhirnya saya suka nyari-nyari juga perbandingan performanya antara beberapa seri prosesor ya. Kalau dulu kita ngelihatnya i3, i5 dan i7 itu jadi sesuatu yang jauh berbeda. Tapi di seri 11 ini yang seri low wattnya ini agak beda menurut saya. Karena akhirnya ketika saya cek performa benchmarknya ya, ini kita ngomongin performa benchmarknya, sintetisnya dulu. Kita nggak ngomongin performa nanti realnya. Saat ini kita ngomongin performa sintetisnya, hasil tes score benchmarknya itu ya mirip-mirip. Dari i3-nya yang 1125G4 ya, bukannya 1115G4, ini agak jauh. Tapi yang 1125G4 sama i5 yang 1137G4, G7, 1135G7, 1130G7 sama i7-nya yang Gen 11 juga itu punya skor benchmarknya sama-sama di 10 ribuan. Jadi nggak ada yang tembus ke 11.000, 10.000, 10.100, 10.200, dan itu sama. Dan ini lucu kalau menurut saya, menarik juga karena kok i3, i5 dan i7 punya skor performa yang sama, walaupun pada nanti kalau pemakaian realnya pasti akan terasa berbeda ya. Karena gimana pun clock speednya nggak bisa bohong, dimana i3 ini clock speednya maksimum 3,7, i7-nya bisa sampai 4,7 kalau nggak salah. Jadi ya pasti beda, tapi ini menarik karena kok skornya sama aja. Skornya mirip-mirip aja. Jadi dengan pakai i3 ini harusnya sih secara performa overall nggak terlalu jauh beda sama kalau kita pakai yang i7 atau i5 Gen 11-nya gitu. Walaupun ada notch-nya sedikit, dimana untuk i3 yang 1125G4 ini itu TDP-nya 28 watt. Jadi yang lainnya 15 watt, ini 28 watt, hampir 2 kali lipatnya. So, secara teoritis dia bakal lebih boros, walaupun tetap nggak seboros kamu pakai laptop gaming. Tapi ya, pasti dia lebih boros dibandingin yang kakak-kakaknya, yang i5 dan i7-nya. Oke, itu tadi dari sisi prosesornya yang menurut saya cukup menarik. Sementara untuk jeroan yang lainnya ya cukup oke juga. RAM-nya sudah dual channel. Kalau bawaannya dia pakai 4GB x 2, 3200 MHz. Yang ini udah saya ganti jadi 2x8, jadi 16GB dan 3200 MHz. Itu udah oke. Terusnya untuk SSD-nya dia sudah pakai NVMe 512GB yang cukup kencang karena saya cek untuk pakai Crystal Disk Benchmark. Untuk metode write-nya dalam kondisi tidak dicolok itu di 3000-an. Jadi ya ini cukup kenceng dan enak sih. Kerasa banget ketika kita booting, ini juga masuk yang cukup kenceng. Nah, sisi lainnya apa lagi sih kelengkapannya? Udah itu aja sih. Sisanya menurut saya sama aja karena ini dipakai i3. Oke, balik lagi ke i3-nya. Walaupun tadi saya katakan secara overall score benchmark-nya untuk processing-nya dia hampir mirip sama yang i5 dan i7, nyatanya dia nggak benar-benar sama.
karena dia masih pakai UHD. Sementara i5 dan i7 udah pakai Iris Xe, so kamu nggak bisa dapat Iris Xe di sini. Jadi kalau kamu pengen yang grafisnya agak lebih, mau nggak mau kamu naik ke kakaknya lagi yang pakai i5. Untuk layarnya udah jelas udah pakai touchscreen-nya menurut saya cukup enak juga, responsif, nggak macam-macam. Ditambah lagi dia dapat stylus yang udah bawaan. Stylusnya ini juga menurut saya lumayan oke. Walaupun ada beberapa ya sebagian yang bilang ini agak plastik, tapi ya menurut saya udah oke. Dia ada 2 tombol fisik di sini yang bisa kamu pakai, dan untuk chargingnya juga dia ada di sini. Dia pakai Type C. Dan ketika kamu pakai di laptop, kamu bisa tempel di sini, di sisi ini, udah gitu aja. So kamu bisa dengan mudah pakai ini. Nah, dan kalau dia pakai stylus, di Windows-nya kamu bisa manfaatin whiteboard-nya. Jadi kamu punya whiteboard di sini yang bisa kamu pakai, dan menurut saya ini menarik. Terus kamu juga bisa pakai untuk ambil screenshot di sini. Jadi ya, it's good. Menurut saya ini oke banget. Dan secara sensitivitas stylusnya saya nggak ada masalah. Ya menurut saya ini enak aja untuk kamu kalau kamu mau mau bikin sketsa dan lain-lain dengan memanfaatkan program yang ada di Windows. So it's good. Nah, kalau untuk performanya sendiri ya seperti yang tadi saya bilang, saya nggak terlalu banyak muji di sini. Sisi performa saya lebih bakal cerita feel-nya gimana. Makanya menurut saya ini cukup enak. Untuk yang lain-lain juga cukup nyaman. Dipakainya juga lancar, karena ya tadi saya bilang walaupun i3 dia secara overall score-nya sama aja kayak i5 dan i7 yang satu generasi. Jadi ya kamu nggak akan ngerasain perbedaan nggak ngerasain lag. Kalau untuk harian, untuk ngetik, untuk browsing, ini nggak ada masalah sama sekali. Kamu bisa manfaatin ini dan optimalkan ini dengan sangat-sangat baik, apalagi untuk multitaskingnya, dimana si SSD-nya ini udah kenceng banget, udah lumayan kencang, 3000 MB per second. Terusnya ditambahin kalau kamu upgrade lagi RAM-nya sampai 16 GB ya, it's lega lah gitu. Jadi nggak usah pakai pengujian macam-macam pun saya yakin ini lancar. Paling kalau menurut saya yang perlu dipahami dari sini adalah ini fokusnya untuk siapa sih gitu. Kayak feel-nya gimana? Kalau untuk saya sendiri ya feel-nya nyaman, layarnya enak dilihatnya, dan Oke, kesimpulan saya untuk laptop yang satu ini cocok banget buat siapa sih? Kalau menurut saya ini cocok banget buat kamu yang penggunaannya lebih banyak di areanya office, meeting, browsing, dan kamu bisa bawa ini kemana-mana. Dan kamu pengen yang jangka waktu pemakaiannya cukup panjang, walaupun dengan harga yang cukup murah, karena harganya cuma 11 juta. Tapi dia punya RAM yang bisa upgradable. Dimana kalau kamu cari laptop 2-in-1 di harga yang sama kisarannya, paling nggak kamu dapatnya ya semuanya udah onboard 8 GB, onboard 8 GB. Nah, kamu bisa naik lagi sedikit ke 12 juta, kamu bisa dapetin di situ ada Lenovo Flex 5 kalau salah, yang dia sudah pakai Ryzen 5500U dan RAM-nya 8 GB. Itu pasti lebih kencang kalau secara performa saat sampai. Tapi kalau menurut saya sendiri dalam jangka ekspektasi umur pemakaiannya menurut saya nggak akan sepanjang dengan laptop yang bisa di-upgrade RAM-nya, karena kebutuhan software ini makin lama makin nambah ya. Jadi dia bakal minta RAM lebih, minta lagi, dan mau nggak mau kita harus nyesuaiin. Kalau dulu Windows 10 itu RAM 2 GB itu udah bisa jalan gitu, nyaman-nyaman aja. Sekarang RAM 4 GB agak empot-empotan, padahal udah pakai SSD. Jadi makin kesini bakal makin kayak gitu trendingnya. Jadi kalau kamu punya ruang lebih untuk nambahin RAM, itu menurut saya adalah satu investasi yang cukup menarik untuk jangka waktu panjang. Kecuali kamu memang nggak mikirin untuk itu. Pokoknya performa yang oke gitu saat ini juga ya. Selain itu aman aja, karena performanya juga sudah cukup oke. So nggak ada masalah, kamu bisa scribing di sini, bisa nulis, bisa desain di sini, aman semuanya. Jadi itu aja. Kalau menurut saya ini adalah laptop yang bagus dengan harganya, dan kamu bisa jadiin ini pilihan kalau kamu lebih butuhnya tadi untuk lebih ke office, kamu nggak butuh banyak banget grafis. Mungkin kamu perlu editing, tapi ya nggak macam-macam. Mungkin kamu perlu editing Premiere, Photoshop, atau kamu perlu main Filmora, editing video, tapi kamu nggak perlu main yang tinggi-tinggi. Misalkan kamu pakai CAD dengan
500 komponen atau kamu pakai apa ya, Illustrator yang banyak banget komponen yang sampai bikin laptop high end pun lemot, ya ini nggak masalah. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan review singkat, sederhana, dan apa ya, sangat subjektif ini membantu buat kamu-kamu yang emang lagi cari laptop 2-in-1 yang harganya terjangkau dan juga apa ya, yang masih upgradable, dimana kebanyakan laptop 2-in-1 saat ini memang udah non upgradable. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.